Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan JA Digital Texas. Pada kali ini saya akan membagikan video mengenai aplikasi P-Network. Yang mana aplikasi P-Network ini sekarang kita sudah memasuki pada tahap mainnet tertutup. Yang mana pada tahap mainnet tertutup ini kita sudah dapat untuk melakukan transaksi ataupun barter menggunakan koin yang kita miliki. Tentunya bagi teman-teman pioner yang sudah lulus KYC dan koinnya sudah migrasi ke walletnya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pembaharuan daripada KYC announcement, yang mana di akun kita itu ada sedikit pembaharuan mengenai KYC, yang mana maksud dan informasi tersebut memang diinformasikan di akun kita, dan ini menunjukkan bahwasanya informasi tersebut adalah informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Informasinya cukup panjang, jadi di sini saya cukup sedikit mengambil poin-poin yang pentingnya, yang mana di situ dijelaskan bahwasanya selanjutnya daripada KYC itu ingin tahu tentang beberapa tujuan KYC tertentu ke depan. Kami menyelesaikan daftar singkat tentang hal-hal sedang kami kerjakan untuk proses KYC. Jadi di sini memang dijelaskan kita diberitahu untuk apa yang sedang dikerjakan oleh tim core lah tentunya, mengenai proses KYC dalam beberapa minggu mendatang, agar pioner dalam berbagi skenario tahu apa yang harus diantisipasi. Pelopor yang memulai tetapi tidak menyelesaikan proses KYC akan menerima pesan keterlambatan pasca penambangan di aplikasi utama untuk membantu dan mengingatkan mereka agar menyelesaikan aplikasi mereka. Jadi di sini telah disampaikan bagi teman-teman yang belum menyelesaikan KYC ataupun KYC tertunda, nanti akan diinformasikan ataupun akan diberitahu mengenai setiap pioner yang mengalami seperti KYC belum lulus KYC ataupun masih pending, itu nanti akan diinformasikan apakah perlu diresubmit ataupun KYC ulang ataupun sebagaimana mestinya begitu. Nanti akan diinformasikan ke setiap pioner. Selanjutnya, untuk pioner yang mengajukan banding untuk mengubah nama akun mereka dan terjebak dalam proses KYC karena banding nama mereka tidak dapat diselesaikan dengan otomatisasi mesin, validator manusia KYC akan dapat membantu mereka menyelesaikan banding dan membuka blokir mereka dalam proses KYC. Oke, jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, memang proses banding ataupun perubahan nama itu nantinya akan terselesaikan ataupun terbuka blokirnya dalam proses KYC selanjutnya, dan kita akan mendapatkan informasi seperti apa sampai di mana akun kita penyelesaian KYC-nya begitu. Selanjutnya buka blokir 56% pioner yang aplikasinya macet dalam proses KYC. Semua kasus macet saat ini hanya sekitar 11% dari semua aplikasi KYC yang telah selesai. Ini tidak berlaku untuk pioner di wilayah di mana KYC tentatif khusus dipraktekkan karena mereka mengikuti proses independen begitu. Jadi mungkin ini yang dimaksud adalah seperti teman-teman kita yang dapat undangan 100 sama yang 50 itu, yang mana mereka menggunakan KYC-nya menggunakan Yoti, yang mana Yoti ini adalah pihak ketiga, yang mana pihak ketiga untuk menyelenggarakan KYC begitu. Karena ada teman-teman kita sebagian yang sudah lulus KYC ataupun yang belum lulus KYC yang
dapat undangan ataupun yang mendaftar waktu itu menggunakan Yoti begitu. Oke, selanjutnya kami juga sedang mengerjakan fitur lain yang mungkin akan dirilis awal tahun 2023. Wah, ini cukup menarik nih teman-teman. Yang mana fitur lain yang mungkin akan dirilis awal tahun 2023. Di sini disebutkan awal tahun. Mungkin sekitar Januari, Februari atau Maret begitu. Fitur banding penolakan aktif perintis yang ditolak yang saat ini tidak memenuhi syarat untuk mengirimkan ulang untuk mengajukan banding atas hasil KYC mereka. Artinya setelah fitur ini diterapkan, permohonan KYC yang ditolak dapat mengirimkan formulir banding. Wah, ini cukup keren nih. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya memang proses KYC yang telah ditolak itu bisa kita untuk pengiriman ulang, mengajukan banding atas hasil KYC mereka, atas hasil KYC kita yang telah ditolak, kita bisa mengajukan kembali begitu. Seperti yang dulu sudah disampaikan bahwasanya setiap Nicholas sudah pernah mengatakan setiap pioner itu semua akan mendapatkan undangan ataupun tidak akan ada pioner yang ketinggalan untuk melakukan KYC. Di sini bahwasanya memang sudah dijelaskan bahwasanya meskipun kita ditolak ataupun tidak lulus KYC, tetap kita dapat prioritas untuk mengajukan banding ataupun mengajukan ulang KYC-nya. Karena sudah disebutkan tadi bahwasanya nantinya akan akun-akun yang palsu itu akan dibakar koinnya begitu. Jadi ini adalah boleh dibilang seperti penyaringan lah begitu. Proses penyaringan untuk pioner asli. Saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya formulir banding untuk memberikan informasi tambahan untuk kesempatan lain untuk pertimbangan ulang. Oke, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Pemrosesan ID tulisan tangan mengaktifkan proses KYC untuk menangani ID tulisan tangan. Saat ini jika dokumen ID negara Anda sebagian ditulis tangan, aplikasi Anda mungkin akan macet dan dalam peninjauan. Jadi fitur ini akan membantu memfasilitasi pelamar yang terkena masalah ini. Oke. Jadi di sini memang ada sedikit permasalahan lah. Ada sebagian negara itu yang menggunakan ataupun yang ID negara tersebut itu menggunakan tulisan tangan, guys. Jadi aplikasi ini ataupun AL ini cukup kesulitan untuk mendeteksi masalah-masalah seperti itu, karena tulisan tangan seperti yang kita ketahui, tulisan tangan ini cukup berbeda dengan tulisan yang diketik seperti ini. Meskipun bahasanya berbeda, tulisannya berbeda, tetapi tulisan tangan ini cukup susah untuk dibaca oleh sistem AL-nya daripada P-Network begitu. Jadi aplikasi ini ataupun aplikasi yang akan dimunculkan ataupun yang akan dibuat nanti di awal tahun 2023 itu akan aplikasi yang mungkin akan macet dalam peninjauan. Jadi fitur ini akan membantu memfasilitasi pelamar yang terkena masalah ini. Jadi kita tunggulah tahun 2023, semoga fitur yang akan ditampilkan di tahun 2023 nanti dapat memecahkan permasalahan-permasalahan seperti tulisan tangan, seperti pengiriman ulang daripada KYC ataupun resubmit. Nah, semoga tahun 2023 di awal semua dapat terselesaikan. Oke teman-teman, saya kira informasinya ringkasan lah, boleh dibilang ringkasan daripada informasi KYC Amusement pada kali ini. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.